kalau antum cari di internet sekarang sudah ada grosir A, grosir B yang itu milik marketplace dan terang-terangan itu grosir miliknya aplikasi A, aplikasi B kayak gitu. Terang-terangan dengan harga yang sangat-sangat murah. Bahkan barang-barang impor pun sangat murah. Betul. Sehingga akhirnya sekarang supplier-supplier itu tidak lagi bisa eksis, tidak lagi bisa survive, tidak lagi bisa bersaing dengan toko-toko miliknya marketplace itu sendiri. Iya. Itu memang jahat ya, luar biasa. Jadi salah satu tujuannya ada indikasi mendistrupsi pasar-pasar tradisional, Betul. pedagang-pedagang konvensional gitu, Ustaz. Karena memang sistem yang dipakai adalah sistem kapitalisme. Iya. Pemilik modal besar harus menguasai semuanya. Sedangkan dalam konsep Islam tidak demikian. Allah jelaskan kaila yakuna dulatan bainal aghniya minkum, agar perputaran ekonomi itu tidak hanya berputar pada segelintir orang dari orang-orang yang kaya saja. Betul. Tapi terjadi pemerataan ekonomi sehingga dinamis perputaran ekonomi dalam Islam. Iya, betul. Jadi gimana nih Ustaz? Kira-kira saya juga ada komoditi yang ingin saya jual. Saya juga ada toko offline-nya, tapi saya juga ingin membuka dan memperluas hazanah promosi saya. Siap. Bisa dengan saya berjualan di media sosial yang sudah ada, ke marketplace yang sudah ada di Indonesia dan diakui. Boleh tidak, Ustaz? Ya, ini satu hal yang bagus Mas Sofan ya. Jadi secara prinsip jualan online atau offline itu tidak masalah. Yang jadi masalah adalah adanya desain sedemikian rupa yang dibuat oleh para pemilik marketplace tersebut yang memungkinkan mereka untuk mengambil data, mengolah data dan kemudian memanfaatkan untuk kepentingan mereka sendiri. Yang saya sebut tadi memonopoli ujung-ujungnya. Betul. Nah, dan menjadikan adanya gap antara customer dengan supplier. Sehingga penjual tidak lagi kenal siapa itu pembeli, pembeli tidak lagi kenal siapa penjual. Padahal kalau kita berjual beli secara offline, tadi saya sebutkan ada kesempatan mencoba barang, beli pepaya tapi nyoba mangga, nyoba jeruk, macam-macam. Betul. Kemudian ada kesempatan tawar menawar harga, kemudian terjadi interaksi sosial yang ini memiliki arti yang sangat mendalam bagi stabilitas negara atau seluruh masyarakat. Nah, ini tidak ada di online. Nah, sebetulnya kita sudah rugi banyak dengan online itu. Nah, secara prinsip tidak masalah, walaupun di offline banyak kelebihan dan di online banyak kelebihan. Yang harus diwaspadai adalah bagaimana agar online ini tidak dijadikan sebagai media, sarana bagi segelintir orang kaum kapital untuk memarginalkan, menyingkirkan, mendelusi, mengerdilkan kompetitor. Harusnya perdagangan itu dikondisikan sedemikian rupa, tidak boleh ada monopoli, tidak boleh ada usaha sengaja niat jahat untuk merusak pasar, sehingga pasar itu tetap dinamis. Betul. Kemudian juga kita juga praktek-praktek yang tadi membanting harga, karena sekarang prakteknya setelah marketplace itu tahu data produk yang laku diminati, dia jual dengan harga yang sangat murah. Dengan harga yang sangat murah. Bagi banyak supplier mengatakan modal saya saja tidak segitu. Modal saya rugi kalau jual segitu, apalagi bisa untung. Itu bahaya sekali ya. Makanya kalau bisa ada marketplace yang bisa menjaga diri agar tidak memonopoli, tidak melakukan tindakan-tindakan jahat secara sistem semacam itu, sehingga antara supplier dengan customer itu terjadi hubungan yang harmonis. Kemudian marketplace itu hanya sekedar memfasilitasi, tidak memanfaatkan kesempatan kebodohan supplier, kebodohan buyer pembeli untuk kemudian dianalisa datanya, kemudian dibuat market sendiri, mereka buat pasar sendiri atau barang sendiri, maka itu sesuatu yang bagus ya. Makanya saat ini belum ada marketplace semacam itu. Belum. Yang ada adalah marketplace yang seperti tadi arahnya adalah sekedar jebakan agar mereka punya data. Karena kalau sudah punya data, mereka akan buat itu produk-produk atau supply produk-produk itu yang kemudian mereka banting harga dengan sangat murah. Dan kemudian supplier akan kehilangan. Seperti yang sekarang ada di minimarket yang banyak bertebaran di sekitar kita. Semula dulu semua merek ada. Sekarang bisa dikatakan 30% bahkan lebih
mau tisu, mau beras, mau gula, mau minyak, air minum, air kemasan atau apapun sudah menggunakan label minimarket tersebut. Dan ini yang sekarang terjadi di marketplace itu. Agenda seperti ini yang berbahaya. Itu ujung-ujungnya adalah ke sana sehingga mereka menjadi pemain tunggal. Ya. Bahaya ini bagi stabilitas ekonomi. Betul. Karena semua orang di bawah kendali dia. Kalau mau jual ya dengan merek saya, dengan harga saya, tidak sehat. Nah, saya sedang dengan rekan-rekan sedang merintis ya marketplace yang kita kondisikan untuk tidak terjadi seperti itu. Yang dikenal kita beri nama dengan Muslim Live Shop. Muslim Live Shop. Oh, ini layak kita coba ini. Ya, sudah rilis? Dalam waktu dekat insya Allah rilis. Ya. Tapi untuk web kita sudah ada. Muslim Live Shop bisa dikunjungi. Sekarang insya Allah dalam waktu dekat kita akan rilis itu. Tapi secara global, secara gagasan, Muslim Live Shop ini akan kita kondisikan agar antara supplier dengan pembeli itu terjadi interaksi langsung. Dan kita berkomitmen untuk tidak melakukan apa yang dilakukan oleh marketplace yang ada, jualan data, mengambil data, kemudian dianalisa dan kemudian digunakan untuk jualan sendiri. Monopoli dan pasar. Juga tidak ada lagi tadi komisi. Ya. Komisi sekian persen tidak ada, sehingga kalau penjual jual dengan harga 100, maka yang akan dia terima 100.000. Tidak ada potongan. Tidak ada potongan kecuali paling biaya potongan transfer. Ya. Transfer karena itu adalah cost real dia ketika dia harus ditransfer dana dia dari rekening kita ke rekening dia, itu hanya biaya administrasi, sehingga transfer 1 juta ataupun transfer 100.000 costnya hanya sama. Itu paling Rp5.000. Betul. Ya. Kalau misalnya hal seperti itu mereka alibikan sebagai dana operasional, Ustaz? Ya jelas, semua operasional itu pasti include, mereka punya operasional itu ya. Betul. Tapi kan tentu sangat berbeda dan nilai operasionalnya sangat rendah dibanding cost yang mereka dapat. Apalagi yang poin pertama tadi atau dibanding keuntungan mereka dapat. Poin pertama, data itu yang mereka olah itulah yang lebih berbahaya. Karena dengan itu akhirnya mereka nyetok barang-barang yang bisa dikatakan sold out, barang-barang yang sangat diminati. Itu nyata sekarang, sehingga antum searching aja di internet. Sudah ada tuh grosir A, grosir B, dengan nama merek marketplace yang ada. Betul, Ustaz. Jadi dengan harga yang jauh lebih murah. Saya sebenarnya ketika berselancar di dunia marketplace gitu ya, masih belum menyadari hal seperti itu, Ustaz. Setelah berdiskusi dengan antum, oh iya, ini harus diwaspadai agenda-agenda seperti itu ya. Ternyata luar biasa, Ustaz ya. Jadi benar-benar harus hati-hati dan teliti. Dan mudah-mudahan kita bisa berikhtiar sebaik mungkin, Ustaz, sebelum kita melakukan keputusan melakukan ini dan itu, Ustaz ya. Ustaz, ini ada pertanyaan titipan, Ustaz ya. Tadi kita kan berdiskusi mengenai fee, Ustaz. Sekarang kita coba berdiskusi tentang persentase yang layak dan boleh diambil oleh pedagang dalam Islam itu seperti apa, Ustaz? Kalau dalam Islam tidak ada dalil yang membatasi tentang berapa persen keuntungan yang boleh diambil. Mau 100% pun boleh. Bahkan di zaman Nabi pernah terjadi, Nabi merestui salah seorang sahabat, bahkan 2 orang sahabat mengambil keuntungan 100%, yaitu sahabat Hakim bin Hizam, sahabat yang lainnya adalah Warah al-Bariki. Itu diberi kepercayaan Nabi membeli 1 ekor hewan korban, 1 ekor kambing untuk jadikan hewan korban dengan uang 1 dinar. Nilai kambing kala itu memang normalnya 1 dinar. Tapi kepandaian mereka berdua untuk berdagang, menawar, itu akhirnya mereka bisa membeli 2 ekor dengan 1 dinar. Kemudian 1 ekor, karena mereka cuma dipesanin untuk beli 1 ekor dijual lagi dengan 1 dinar, sehingga pulang dengan membawa 1 dinar dan 1 ekor, sehingga untung 100%. Betul. Nabi mendoakan, Allah mubarik lahu fi safqati yadih, ya Allah berkailah setiap transaksinya dia. Sehingga secara prinsip tidak ada batasan. Intinya taradin, saling rela, transparan. Fa in sadaqa baina, kalau keduanya jujur, transparan, burika lahum fi bai'ihim, akan Allah berkahi transaksinya. Harus ada transparan, jangan ada manipulasi. Dan yang poin ketiga,
secara natural, walaupun itu bukan aturan syariat, tetapi ini sejalan dengan syariat. Perdagangan itu tidak bisa dilepaskan dari kompetisi. Iya. Silakan antum mengambil keuntungan 100%. Besok ketika orang tahu bahwa ternyata pedagang di produk A keuntungan 100%, akan datang kompetitor. Datangnya kompetitor itu akan menjadikan keuntungan Anda akan turun. Karena komputer akan pasang harga lebih murah. Lebih murah pasti. Antum akan pasang lagi lebih murah lagi. Semakin datang komputer lagi, maka keuntungan Anda akan surut. Semakin kecil. Karena supply and demand, hukum alam atau sunnatullah ini akan berlangsung. Betul. Ketika kemarin supply itu dari satu pihak saja, ya, demand-nya besar, maka antum bisa pasang harga tinggi. ya, Tetapi ketika perbandingan supply and demand ini sudah balance, ya, penjualnya juga sudah mulai banyak, stok barang sudah mulai banyak, maka otomatis minat itu juga sudah balance, sehingga keuntungan yang akan didapat natural, akan Betul. alami. Tidak mungkin pedagang akan mengambil keuntungan besar-besaran kecuali dengan cara curang. gitu. Itu sunatullah, kita tidak bisa lepas dari sunatullah yang semacam ini. Iya. Baik Ustaz, itu tadi pertanyaan titipan yang sudah saya sampaikan kepada antum Ustaz. Dan sekarang ada pertanyaan juga dari pemerhati Prosalina yang disampaikan melalui WA di nomor 0873 kali 100.000. Saya coba bacakan Ustaz. Ustaz, hukum zakat mal untuk barang yang belum lunas bagaimana Ustaz? Ya. Kemudian saya bacakan yang kedua, Ustaz, Satu dulu. Ya. Zakat barang ya. Ya. Barang itu ada barang yang memang barang-barang yang wajib dizakati.